Nah, sekarang kita akan keluarkan bab tentang bimbingan cinta dalam hadis Al-Bukhari dalam praktek kehidupan manusia. Nomor hadis 1385. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fokus. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah. Masih ingat teman-teman, tadi kita uraikan di awal, di antara fitrah itu kan kelembutan, sifat baik, kecenderungan pada yang baik-baik. Jadi kata Nabi, setiap manusia ketika dilahirkan itu orang baik, nggak ada orang yang buruk. Semuanya baik. Sekarang apa yang menyebabkan dia berubah? Sampai bahkan ada yang berubah kepercayaan dia. Fa'abawahu, ini poinnya. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassranihi au yumajjisanihi. Perhatikan cara menerjemahkannya, saya mohon maaf karena kebanyakan sering keliru di sini. Ada yang menerjemahkan orang tuanya, itu kurang tepat. Abawa itu bukan orang tua, tapi lingkungan di sekitaran dia. Lingkungan sekitar. Lebih umum. Maka lingkungan sekitaran dia yang akan merubah dia keluar dari fitrahnya. Bisa bapaknya, bisa ibunya, tapi mohon maaf, tidak sedikit orang terlahir bapak ibunya tidak ada. Masya Allah. Tapi tiba-tiba dia tumbuh menjadi orang-orang yang bermasalah. Ya, mungkin dirawat oleh bagian dari kerabatnya. Mungkin kemudian dia bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Dan Masya Allah, bahkan ada orang-orang yang ketika dilahirkan bapak ibunya ada. Bapak ibunya baik, merawat dengan baik. Tapi kemudian dia tinggal di tempat yang tidak baik, menjadikan dia berubah. Bahkan ada yang keluar dari Islamnya, dari fitrahnya. Tiba-tiba dia bisa mengikuti tuntunan Yahudi, Nasrani, atau bahkan agama Ardi, seperti Majusi. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi ya. Saya pernah menghadapi satu persoalan. Ini tidak mudah. Ayah ibunya soleh, baik. Merawat anaknya baik, TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, sampai SMA-nya Islam. Satu kali, karena dirasakan cukup bekalnya, dibiarkan longgar. Begitu dia kuliah di kampus, ya, tiba-tiba memilih satu tempat umum sifatnya, tapi lingkungan nggak baik di situ, banyak non muslimnya. Tiba-tiba dia masuk ke situ, ya, ada proses misi di sana. Allahu Akbar, 2 pekan tidak pulang ke rumah, begitu pulang minta izin pindah agama. Perempuan itu tidak mudah. Nah, jadi Nabi menyampaikan penyebab pertama seseorang berubah dari sifat baik menjadi hal yang tidak baik, bahkan ada yang keluar dari agamanya, pertama faktor lingkungan ini. Jadi saya mohon izin sebesar-besarnya, kalau ada anak antum misalnya hadir di sekitaran Anda, tiba-tiba dia berkata-kata kasar padahal masih kecil, kalimatnya tidak baik, antum jangan langsung persalahkan. Yang harus Anda tanyakan, apa yang dia dapatkan dari pendidikan antum itu sehingga dia merubah perilakunya dari baik jadi tidak baik. Seringkali saya mendengar keluhan dari orang tua, Ustaz, kenapa anak saya kata-katanya begini? Kenapa perilakunya begini? Sebelum Anda memberikan vonis pada anak Anda, tanyakan dulu, Anda memberikan apa pada anak Anda? Jangan-jangan yang salah bukan anaknya, karena anak ini peniru yang baik. Anak ini orang yang cepat untuk meniru, mempraktekkan kebaikan, dan tidak ada orang terlahir dalam keadaan bodoh. Tolong catat ini ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Sebentar, kita lompat sedikit ya untuk memberikan wawasan. Quran surah 2 ayat 31. Lihat kalimatnya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Saat Allah menciptakan Adam dan menugaskan beliau untuk menjadi khalifah di bumi, pemakmur dunia dengan segala profesinya, maka diberikan semua kelengkapan hidupnya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Diajarkan oleh Allah kepada Adam segala bentuk kebutuhan hidupnya di muka bumi. Baik. Bahkan di kitab-kitab tafsir Anda temukan, Adam diajarkan semua jenis bahasa, semua jenis pengetahuan, semua jenis kematangan kehidupan, diajarkan semua kepada Adam. Jadi ketika dia hidup dalam proses keduniaan, dia punya potensi untuk melakukan apapun. Adam. Sekarang pertanyaannya, Adam manusia bukan? Manusia. Nabi bukan? Halo? Nabi, baik. Dari mana taunya? Allahu a'lam, itu paling gampang ya. Quran surah ketiga ayat 33, posisi paling kiri, di atas sedikit agak ke tengah ya. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguh Allah telah memilih Adam
membedakan dengan yang lain. Seperti Allah pilih Ibrahim setelahnya, ya, ataupun Nuh sebelumnya dari orang-orang di muka bumi. Jadi Adam dipilih oleh Allah khusus dari manusia biasa sebagai seorang nabi. Sekarang kita di sini manusia bukan? Pikir-pikir dulu. Manusia, sepakat? Kita manusia, alhamdulillah. Nabi bukan? Yakin? Alhamdulillah ya. Barangkali ada yang berminat menjadi nabi, hati-hati. Hati-hati, karena Nabi pernah mengatakan dulu, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Kalimat ini dalam ilmu hadis bukan hanya untuk menafikan, tapi memberikan gambaran akan ada orang-orang ngaku nabi di masa yang akan datang setelah wafatku. Berarti kan cara membaca hadis ya, ketika mengatakan nabi la nabiyya, la-nya itu nafi, tapi menunjukkan istiqbal. Nggak ada nabi ya setelah saya. Ini ingin menunjukkan bahwa nanti di masa depan ada orang yang akan ngaku-ngaku. Tampilkan pada dirimu, yakinkan nggak ada nabi setelah saya, itu pasti palsu. Jadi kalau sekarang ada yang mengaku-ngaku nabi dan sebagainya, cepat kita tolak. Cepat kita tolak. Ya. Nah, setelah Nabi wafat pun sudah ada yang mengaku nabi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Sekarang banyak di Jawa Barat saja. Saya pernah audiensi dengan MUI Jawa Barat. Itu Masya Allah, hampir tiap bulan di Jawa Barat ada nabi, Pak. Nabi baru, hampir tiap bulan. Sekarang nabi barunya di Karawang tuh. Ya. Mudah-mudahan cepat selesai gitu. Ada. Ya. Dulu AM, pelatih bulu tangkis, ngaku nabi. Masya Allah, ditangkap kemudian oleh polisi, diinterogasi. Kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu katanya. Masya Allah. Orang ke Bogor dapat talas, saya dapat wahyu ya. Baik. Bogor selesai, Bandung, tukang cukur, ngaku nabi. Ada lagi pengikutnya. Bandung selesai ditangkap, muncul Jakarta. Jakarta nggak mau tanggung, ibu kota negara. Bogor nabi, Bandung nabi, Jakarta malaikat. Masya Allah. LA tuh, malaikat LA, dan minta izin pada gubernur untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas itu. Ya, tangkap sama polisi, dihukum 5 tahun. Dan polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Ya. Alhamdulillah. Perhatikan, ada manusia tapi nabi, kita manusia bukan nabi. Maka perbedaan di antara keduanya, pertama Allah menyampaikan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan pada Adam semua jenis ragam kebutuhan pengetahuan hidup. Jadi di sini tidak ada manusia yang bodoh. Adam diajarkan. Karena ada manusia, kita manusia, maka kita pun sama, diberikan oleh Allah potensi pengetahuan yang sama. Tapi karena Adam nabi, kita bukan nabi. Kalau Adam langsung diajarkan secara langsung oleh Allah, kita tidak, kita hanya diberikan potensi. Jadi kalau Anda gali semua potensi itu, dikeluarkan oleh kita, maka Anda ingin jadi apapun selama mampu mewujudkannya, itu bisa berhasil. Ini mohon izin, tidak ada manusia bodoh di muka bumi ini. Anak-anak tuh nggak ada yang bodoh. Yang ada guru yang kurang kreatif mengajar, atau anak yang kurang termotivasi untuk belajar. Dan penelitian menunjukkan sekarang, kami lihat jurnal terbaru itu, ternyata otak manusia itu hampir seluruhnya 90% cerdas. 90%. 5%-nya jenius. Jadi kalau ada orang yang jenius, jangan bangga dulu karena cuma 5%. Dan 5%-nya error. Jadi kalau ada orang yang disebut kurang bagus, error otaknya dan sebagainya, jangan terlalu pesimis, itu cuma 5%, karena 90%-nya dia cerdas. Nah, sekarang persoalannya, semua anak terlahir dengan cerdas, dengan baik, punya potensi bagus, fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisanihi. Lingkungan sekitar yang membuat dia kemudian berubah menjadi tidak baik. Lisannya kotor, pikirannya tidak baik, bahkan pengetahuan yang baik diarahkan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Bukankah tidak sedikit orang pintar yang gelarnya banyak kemudian tiba-tiba mencuri? Istilah sekarang ada yang korupsi, ada yang kemudian menipu orang lain. Kalau dia tidak pintar, bagaimana bisa menipu orang? Dan yang paling menarik sekarang, Bu ya, Pak, hati-hati nih. Sifat-sifat kebaikan itu diambil oleh orang-orang ini untuk digunakan pada maksiat. Antum sekarang mau sabar dalam beribadah, perlombaan sabar ternyata bukan hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Maaf, orang pelaku maksiat pun bisa sabar. Ada orang mau nyuri motor tuh, begitu dia mau mencuri, anak buahnya, bosnya di sampingnya. Bos, agak susah nih. Ah, nggak apa-apa, sabar aja dulu dikit, sabar terusin. Nyuri motor bisa sabar. Masa antum ikut taklim nggak bisa sabar? Orang baca Al-Quran bisa sabar, antum baca Al-Quran nggak bisa sabar. Orang nonton bola bisa sabar, masa antum tahajud nggak bisa sabar? Orang nonton konser, jarak jauh ditempuh, bayar lagi jutaan, berangkat bisa sabar. Masa antum meniti surga nggak bisa sabar? Datangnya nyaman, tempatnya bagus, kipasnya banyak, ustaznya datang sendiri, kadang-kadang taklim ada snacknya, belum mau datang juga. Masya Allah.